Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu altcoins, yaitu adalah Phantom atau FTM ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, kita update tentang berita terbaru tentang FTM secara fundamental maupun teknikal. Teman-teman bisa bantu mungkin share videonya, like ataupun subscribe ya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum kita masuk ke dalam Phantom, kita coba update dulu sedikit tentang keadaan market crypto hari ini ya. Kita lanjut dari video sebelumnya, kita sempat bilang memang market crypto mungkin ada potensi untuk rebound, tapi sebenarnya untuk sekarang ini masih bergantung dengan FOMC meeting gitu ya kalau teman-teman nonton video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau wait and see itu pun juga nggak apa-apa, jangan terlalu FOMO dulu sih, itu kalau menurut saya ya. Bitcoin di 38.000, Ethereum di 2.600, memang ini mengalami penguatan gitu ya, teman-teman bisa perhatikan. Rata-rata semua altcoins ini naik ya. Tapi untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index sendiri kita masih di Extreme Fear gitu ya. Tapi yang menariknya adalah Extreme Fear-nya langsung udah ke level 23. Sebelumnya kalau kita perhatikan ini level belasan istilahnya ya, 12 langsung ke 23 gitu. Jadi mungkin ini market udah sedikit lebih percaya diri. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam Phantom karena memang Phantom ini sempat menjadi coin yang trending juga. Kenapa? Kita akan bahas hal itu dan apakah dia masih bisa terus naik dan lain-lainnya gitu ya. Kita update dulu Phantom. Ini berita dari CoinDesk. Phantom transactions surpass Ethereum as users look to farm yields. Jadi ini transaksi di dalam jaringan Phantom ya. Phantom sendiri adalah blockchain layer 1 lebih tinggi daripada Ethereum, dan ini menarik gitu ya. Ini sesuatu yang cukup signifikan karena Ethereum kan kalau kita perhatikan ini memang smart contract yang nomor 1 gitu ya. Ini kita peringkat nomor 2 istilahnya gitu ya. Jadi ya ini pada saat dia transaksinya lebih banyak daripada Ethereum, cukup signifikan sekali untuk Phantom sendiri. Nah, tapi kenapa Phantom Daily Transaction Chart-nya ini besar gitu ya? Transactions on Phantom exceed those of Ethereum yang di dalam Ethereum lah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena memang banyak investor ini mencari protokol DeFi di apps di dalam Phantom. Karena memang Phantom itu spesialisasi cukup di decentralized finance lah, untuk farm yields, untuk staking dan lain-lain gitu ya. Dan rewardnya cukup besar juga di dalam ekosistem Phantom. Nih teman-teman bisa perhatikan di sini, first day FTM had more daily transactions than Ethereum. Kita lihat dari sini, Ethereum ini yang warna merah transaksinya, Phantom ini yang warna biru. Awalnya ini kita di bawah Ethereum gitu ya, Phantom di bawah Ethereum, tapi akhirnya dalam beberapa hari terakhir ini sempat naik, walaupun sekarang ini sudah sedikit turun juga gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas di tengah video gitu ya. Kita lanjut dulu beberapa berita lagi. Nah ini juga baru, Phantom reach top 3 in total value lock per chain on DeFi Llama gitu. Ini kalau teman-teman tahu DeFi Llama, salah satu website untuk kita track proyek-proyek layer 1 di kripto gitu ya. Dan ini Phantom sempat memang peringkat nomor 3. Teman-teman bisa perhatikan di sini, Phantom nomor 3 mengalahkan Binance Smart Chain atau BNB gitu ya. Ini mengalahkan BNB. Kita bisa lihat di sini ini beberapa hari terakhir ya, bukan yang terbaru. Ini kita one day change-nya, Phantom ini naik sekitar 48%, sedangkan Binance Smart Chain ini turun 2,8%, dan ini flip BNB, Binance Smart Chain ya, secara total value lock-nya. Walaupun kalau kita perhatikan sekarang memang ini Phantom sedikit mengalami penurunan gitu. Teman-teman bisa perhatikan sekarang ini yang update-nya, Binance Smart Chain ini sudah kembali lagi di peringkat nomor 3. Phantom ini sudah ada penurunan sedikit. One day change-nya kita lihat minus 12%, walaupun secara dalam satu minggu masih naik sekitar 31%. Kira-kira kayak gitu ya. Dan memang kita sudah sempat bilang juga, Phantom ini di bulan Januari bisa menjadi bulannya untuk Phantom. Dan teman-teman bisa perhatikan dalam satu bulan terakhir ini total value lock di dalam Phantom, jaringan Phantom ini naik sekitar 134%. Dan mungkin banyak yang bertanya, kenapa? Apa alasannya? Nah, nanti kita akan bahas juga. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat ini total value lock di ekosistem Phantom juga teman-teman bisa perhatikan secara grafiknya saja ya. Ini kenaikannya eksponensial, naiknya langsung drastis sekali ya. Kita lihat dari sini, teman-teman bisa lihat date-nya, tanggalnya Desember 11, Desember 16. Kenaikannya standar, pelan-pelan gitu ya. Pada saat masukin bulan Januari, langsung naiknya lebih signifikan gitu ya. Naik signifikan sampai reach sekitar 13,5 miliar dolar, itu cukup besar sekali. Lalu walaupun sekarang sedikit turun ya ke sekitar 11,9 miliar dolar. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana outlook ke depannya untuk Phantom juga? Nah, kita akan bahas dulu kenapa ini lagi ada penurunan. Kira-kira seperti itu ya. Untuk Phantom, kalau teman-teman perhatikan, kita sempat bahas juga Phantom ini cukup signifikan di bulan Januari. Kenapa? Karena adanya project yang dibuat oleh dua orang gitu ya. Siapa? Yaitu Andre Cronje sama si Daniel Sestagali gitu ya. Kedua ini memang udah bisa dibilang master di decentralized finance lah. Dia bilang ya cukup ternama.
Mereka mau bikin project apa sih sebenarnya? Mereka ini mau bikin project Solidly gitu ya. Ini project mereka, kalau teman-teman tanya, Solidly. Ini buat swapping, DeFi juga. Tapi dalam project ini ada yang cukup menarik, walaupun untuk sekarang sepertinya belum launching gitu ya. Tapi mungkin kalau launching kita bisa cover juga. Ini Januari 25 2022. Jadi ini masih sneak peek sendiri ya. Untuk project Solidly sendiri yang dibuat oleh si Andre Cronje sama si Daniel Sestagali. Dan ini kita lihat Solidly preparation for launch. Jadi memang dia mau launching, dan mungkin launchingnya ini beberapa hari ke depan ataupun mungkin di awal Februari. Belum ada tanggal yang tepat sih, tapi ini mereka sudah bilang bahwa we are nearing the deployment of Solidly on Phantom mainnet. Jadi ya harusnya bentar lagi gitu ya. Nah, apa yang membuat project Solidly ini hype sekali sampai membuat jaringan Phantom bisa meledak istilahnya? Bisa sampai naik sekitar 134% dalam waktu 1 bulan saja. Kenapa? Karena ini alasannya adalah si Andre Cronje dan si Daniel Sestagali kembali lagi, mereka membuat project yang seluruh tokenomics-nya, ini yang menarik ya, seluruh tokenomics-nya ini untuk community gitu, 100% untuk community. Nggak ada buat tim, nggak ada buat venture capital, nggak ada buat public sale dan lain-lain. Semua ini untuk community, berarti untuk kita-kita para user pengguna juga. Kira-kira gitu. Itu yang membuat project ini menarik gitu, dan orang-orang tertarik dengan program Solidly sendiri gitu ya. Dan bagaimana caranya mereka membagikan tokenomics ini ke community 100%? Caranya adalah mereka ini membagikan ke top, karena ini project akan di launching di ekosistem Phantom ya, di Phantom Network. Jadi mereka akan membagikan Solidly, tokennya itu adalah ROC ya, ROCK. ROC itu akan dibagikan ke top 25 Phantom punya ekosistem gitu ya, berdasarkan DeFi lama. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini DeFi lama, misalnya kita klik Phantom gitu ya, ini kita bisa lihat nih top 25. Jadi paling besar lah, 25 terbesar gitu ya, secara total value lock ini akan mendapatkan alokasi untuk Solidly. Kira-kira begitu. Makanya banyak sekali fund atau dana itu masuk ke dalam Phantom. Kenapa? Karena mereka mau memperebutkan ini alokasi tokennya sendiri lah, istilah seperti itu ya. Dan ini token ini akan dibagikan dengan bentuk NFT. Jadi kalau untuk detailnya sebenarnya saya juga belum pelajari juga ya, karena memang belum launching istilahnya ya. Jadi itu yang menariknya untuk Phantom, kenapa bisa tiba-tiba meledak. Nah, apakah sekarang trennya sudah selesai? Sebenarnya kalau secara tren, kenapa nih Phantom sedikit mengalami penurunan? Karena ya ini snapshotnya atau untuk pengambilan top 25 project itu sudah selesai gitu. Makanya sekarang fundingnya bisa ada sedikit keluar dari ekosistem Phantom. Makanya sekarang bisa minus 11%, ataupun nanti kedepannya bisa sedikit mengalami sedikit koreksi. Itu menurut saya ya. Tapi untuk outlook Phantom kedepannya masih cukup menarik. Kenapa? Karena ini kita lihat lagi, ini adalah tweet dari si Grayscale. Nah, Grayscale bilang apa? Grayscale bilang, we've updated our list of digital asset under consideration. Ini yang bisa masuk ke dalam fundnya Grayscale lah istilahnya ya. Teman-teman bisa lihat ini beberapa kripto, tapi yang kita mau highlight adalah kembali lagi Phantom masuk ke dalam daftar Grayscale. Gitu ya. Jadi ini yang menariknya. Ini ya, big news for Phantom, Grayscale added FTM to their list of asset under consideration. Jadi bisa masuk untuk ke dalam Grayscale lah. Ini sebelumnya di tahun 2021 Grayscale sempat ada untuk Avalanche ataupun Terra Luna gitu ya, Luna, dan mereka berdua harganya juga naiknya cukup signifikan pada saat dimasukkan ke dalam Grayscale. Apakah Phantom seperti itu? Bisa jadi gitu ya. Ini adalah beberapa projectnya kalau teman-teman mau lihat. Nah ini gitu ya. Nah lalu ada apa lagi? Lalu nah ini juga, ini dari si Jack the Oliver, dia bilang, do you guys realize that FTM might list on Coinbase as the market gets green light for an upturn? Jadi istilahnya FTM juga belum di list di Coinbase, dan biasanya banyak orang bilang bahwa ini tinggal menunggu waktu kapan FTM bisa di list di Coinbase gitu ya. Dan kalau menurut saya juga, saya yakin Phantom juga ke depannya pasti akan di list di Coinbase. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini, FTM is getting added to Coinbase. Kenapa? Karena ini kita bisa lihat nih, ini adalah holding Phantom di top exchange, ada Binance, KuCoin, Crypto.com, dan lain-lainnya gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya exchange mau list suatu token gitu atau suatu crypto, ya mereka harus punya balance-nya dulu, mereka harus punya asetnya. Jadi ini Coinbase memang lagi akumulasi. Ini di bulan Desember. Harusnya sekarang mungkin sudah selesai diakumulasi. Mungkin kita bisa lihat dalam beberapa minggu ke depan, hopefully FTM bisa di list juga di Coinbase. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam teknikalnya untuk FTM sendiri atau Phantom. Kembali lagi, teman-teman harus do your own research and disclaimer on juga ya gitu ya. Jadi ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset gitu ya.
Kalau untuk Phantom sekarang memang kita lihat dia mengalami penguatan sedikit, tapi kalau saya rasa, kalau teman-teman perhatikan yang tadi kita sempat bahas juga tentang total value lock-nya ini, mungkin ada potensi. Kenapa? Karena dia sudah cukup performing di bulan Januari khususnya. Jadi kalau misalnya kita melihat Phantom sedikit konsolidasi atau ada koreksi, ini cukup normal sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang Phantom boleh di take profit atau enggak, silakan take profit juga gitu ya, apalagi yang sudah teman-teman yang udah profit. Dan yang kita lihat untuk sekarang memang kalau untuk resisten kuatnya Phantom itu di level 0,618 gitu ya. Ini di Fibonacci-nya dari all time high-nya ke low-nya itu di sekitar berapa nih, $2,6 gitu ya. Ini kita bisa lihat sebelumnya menjadi support, sebelumnya menjadi resisten juga. Jadi untuk sekarang kalau misalnya Bitcoin-nya bisa naik, kita lihat dulu nih Bitcoin-nya, apakah Bitcoin-nya bisa recover atau enggak. Kalau misalnya Bitcoin-nya bisa recover, mungkin Phantom ini bisa ada penguatan, mungkin bisa break ke $2,6. Kalau misalnya dia bisa break $2,6, apalagi mungkin ada news, wah Phantom di list Coinbase dan lain-lain, ya mungkin bisa aja break all time high. Tapi kalau saya rasa ini masih tergantung secara Bitcoin-nya dulu nih. Bitcoin-nya bagaimana pergerakan Bitcoin. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat support Phantom berikutnya, kalau misalnya belum beli Phantom gitu ya, untuk sekarang memang support terdekatnya itu di sekitar level $2,35. Ini persis di sekitar level Fibonacci 0,5. Gitu ya, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah level untuk buy zone-nya. Tapi kalau lebih baik, kalau misalnya mau menunggu support atau menunggu keadaan lebih clear lagi, bisa aja potensi mungkin Phantom ada koreksi sedikit ke 2,09. Ini kalau misalnya Bitcoin-nya masih belum stabil lah istilahnya ya. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk FTM sendiri. Tapi kalau secara outlook, misalnya FTM konsolidasi dan lain-lain, kalau saya rasa sendiri pun di 2022 ini Phantom bisa yang cukup performing gitu ya di tahun ini gitu ya. Dan mungkin kemungkinan besar dia juga akan break all time high-nya sendiri sih. Sebenarnya kita sudah sempat bahas Phantom bahkan dari beberapa bulan yang lalu juga tentang ini adalah koin berpotensi di tahun 2022 gitu. Ini untuk FTM. Lalu kalau teman-teman mau tahu FTM BID rupiahnya gitu ya, kalau teman-teman pakai rupiah hampir sama juga. Untuk resistennya itu sekarang paling terdekat itu ya di level 0,618, itu berarti di sekitar level 37.400-an gitu ya. Ini adalah resistennya. Kalau misalnya ada break, mungkin ada potensi FTM bisa kembali untuk tes, percobaan untuk tes all time high-nya lah gitu ya. Resistennya ada di sekitar 45.000, dan kalau bisa dia bisa masuk ke sekitar, ini all time high kan di 49.000, mungkin bisa break 50.000. Nah, itu akan menjadi satu good news untuk FTM sendiri. Untuk sekarang, kalau untuk support kembali lagi ini di level 33.000 dan di 30.000. Kalau teman-teman yang masih mau menunggu, in case misalnya Bitcoinnya belum aman, ya kita tunggu dulu, wait and see dulu. Kalau misalnya Bitcoinnya bisa breakout, mungkin baru bisa masuk entry FTM. Istilahnya seperti itu juga bisa. Jadi itu adalah analisa saya untuk FTM secara berita ataupun teknikalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang nonton sampai akhir video bisa komen emoji hantu karena kita bahas Phantom ya, atau emoji ghost gitu ya di kolom komentar, jadi saya tahu siapa yang nonton video sampai akhir. And thank you teman-teman for watching. See you in the next video. Bye bye.